Ini selanjutnya cerita keponakanku diculik wewe gombel. Jadi untuk kisahnya saya ceritakan ini. Menjelang maghrib suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anak masuk rumah dan menutup rumah pintu dengan rapat-rapat. Jadi kalau orang zaman dulu itu emang kalau waktu azan maghrib itu memang anak-anaknya suruh pulang gitu. Sampai sekarang pun begitu yang saya alami. Itu pun ke anak saya juga, kalau pas maghrib azan saya suruh pulang. Di kampung kami itu sudah seperti aturan tak tertulis, semua karena cerita menyeramkan tentang hantu wewe gombel yang dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja. Tapi keponakanku Zaki seolah tak percaya dengan cerita itu. Usianya baru 6 tahun, dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat karena mengikuti acara ulang tahun temannya. Jalan pulang yang harus melewati perkebunan aren yang sunyi dan gelap. Ibunya, bibiku, menunggu cemas di rumah. Saat malam tiba dan Jaki belum juga pulang, keresahan berubah jadi kepanikan. Bersama suaminya, mereka mulai mencari ke rumah teman-teman Jaki, tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencariannya. Isu yang beredar Jaki diculik wewe gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Ia berada di area kebun aren. Warga pun membawa obor dan peralatan dapur, mengetuk-ketuknya sambil memanggil nama Jaki. Jadi untuk warga itu membawa alat kayak panci, wajan. Jadi apapun yang menimbulkan bunyi itu dia diketok-ketok itu sambil keliling kampung. Tiba-tiba paman melihat sepeda Jaki di tanah, dan tak lama kemudian seorang melihat ke atas pohon. Jaki ada di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakannya pagi tadi. Ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang dan diruqyah Pak Ijal, Jaki akhirnya bercerita. Di kebun, ia mendengar suara cekikikan dan melihat sosok wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi. Jadi Jaki itu dibawa oleh sosok cantik itu di atas pohon, lalu memeluknya erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya Jaki menolak semua itu, padahal makanan tersebut kan, minuman tersebut tahu sendiri dari mana apa kan bentuk aslinya. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah omas, wanita mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh diri secara tragis. Karena kerinduan mendalam akan anak, arwahnya terus bergentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Peristiwa ini membuat warga kampung semakin waspada. Kini semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib, dan setiap malam Jumat pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah omas agar dapat beristirahat dengan tenang. Jadi ini cuma cerita horor dan untuk mengingatkan para orang tua yang mempunyai anak, pas mau menjelang adhan maghrib sebaiknya suruh pulang masuk. Ini sedikit cerita dari saya untuk horor kali ini. Terima kasih.